فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan berikutnya bacaan terhadap syarah Kitab Al-Jami' min Bulughil Maram yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Hadisnya disetorkan terlebih dahulu, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Halaman 74. Qala al-mu'allif asbahullah, mengenai makna daripada wa kasratus su'al, dan banyak meminta. Termasuk makna yang lain adalah banyak bertanya. Kita lihat barakallahu fiik. Kata beliau halaman 74 bagian tengah bawah itu, fayas'al idza ashkalat 'alaihi mas'alatun min masail ilm. Atau sebelumnya, fala yuksir insan as-su'al bal yas'al qadra ma yahtaj. Nam huwa idza 'uridat lahu mushkilatun. Artinya seseorang itu hendaknya tidak memperbanyak pertanyaan, tapi dia bertanya sesuai dengan kadar keperluannya apabila nampak padanya adanya muskilah. Fayas'al idza ashkalat 'alaihi mas'alatun min masail ilm. Maka hendaknya dia bertanya apabila ada apa? Muskilah daripada permasalahan ilmu yang ada, permasalahan ilmu dia enggak paham, tanya. Maknanya apa? Kemudian definisinya apa? Amma annahu yas'al an asya' la yahtaju ilaiha. Adapun dia bertanya tentang perkara-perkara yang enggak diperlukan, pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar misalkan, seperti pertanyaan yang berbau mantik atau ahli kalam, berbau filsafat. Contohnya pertanyaan, ya Syekh, dahulu sebelum Allah Ta'ala itu apa ya? Kemudian mungkin enggak Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya? Kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti ke malam terakhir, kira-kira arsy kosong enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawabkan dari benak kita. Karena apa? Manusia itu ketika membayangkan, itu tidak akan melahirkan kecuali salah satu dari dua perkara. Bayangkan sesuatu. Pertama, imma dia akan menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau dia menghayal dengan sesuatu yang enggak ada. Udah itu aja. Paham ya? Jadi tidak boleh kita membayangkan dengan bayangan-bayangan yang di luar kemampuan kita. Mafhum? Nah, apalagi bahas seputar asma wa sifat. Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu pertanyaan yang seringnya barakallahu fiik dimunculkan oleh orang-orang ahlul kalam. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Paham ya? Pertanyaan yang justru barakallahu fiik menimbulkan orang itu bingung, bimbang terhadap agamanya. Kita lihat, walaysa hiya biwaqi'atin. Dan pertanyaan tersebut pertanyaan yang tidak ada kejadian atau tidak terjadi. Hanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya enggak terjadi gitu loh. Seperti tadi itu. Mungkin enggak Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya? Menciptakan Allah lain gitu loh. Allah yang lain mungkin enggak? Itu pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Orang ini dinasihati. Paham ya? Nah, karena apa?
Karena pertanyaan itu munculnya seringnya dari orang-orang ahlul kalam, ahlul filsafat. Allahul musta'an. Wa innama hiya fardiyat wa iftiradat, lihat ini. Hanya saja pertanyaan tadi itu yang dianggap tidak baik dan juga tidak diperlukan, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya prediksi-prediksi. Kalau seandainya bisa dipahami. Tapi kalau terjadi dan ada kejadiannya, kemudian berkaitan masalah agama dan perlu dan penting untuk dia mengetahuinya, tidak masalah ditanyakan. Fala yas'al an hadhil umur, maka hendaknya dia tidak bertanya tentang perkara-perkara ini. Wa kadzalika la yukthir su'al ulama min babil ihraj lahum wal imtihan. Penting ini. Seperti itu pula hendaknya tidak banyak bertanya kepada para ulama dalam rangka untuk apa? Memberatkan para ulama tersebut ketika menjawab atau dalam rangka untuk ngetes, menguji. Wah, tak coba ini kira-kira ustaznya mampu jawab enggak ya? Tak coba ini kira-kira dengan pertanyaan ini syekh mampu enggak menjawab. Kalau tujuannya seperti itu enggak benar. Tujuannya jelek, barakallahu fiik. Tapi kalau tujuannya hanya untuk meyakinkan, dia paham yang benar itu A. Permasalahan A dia tahu itu yang benar. Cuman dia belum yakin, kurang yakin, perlu memantapkan lagi. Boleh. Paham ya? Nah, atau kadang-kadang dia bertanya, bukan dia nggak tahu, dia tahu tapi fungsinya untuk mengajari yang lain, biar yang lain juga kecipratan faedahnya. Contohnya hadits Jibril yang panjang ini kenal hadits Jibril at-Tawil, itu ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, bukannya beliau nggak tahu jawabannya, beliau tahu jawabannya, ya kan? Nah, setiap kali dijawab apa di akhir daripada kesimpulannya dia mengatakan, "Nam barakallahu fiik," sampai Umar bin Khattab merasa apa? Kagum itu loh. Heran, fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiqu. Ya kan? Kami pun heran. Dia bertanya, dia pula yang benarkan. Ya kan? Sodakta. Nah, fungsi tujuannya di situ di akhir hadis jelas. Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini tadi Jibril datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Fungsinya apa? Agar yang lain dapat faedah. Tapi kalau fungsinya ngetes, menguji, sengaja mendatangkan permasalahan atau pertanyaan yang berat, biar nanti nampak ustadznya atau syekhnya nggak mampu jawab misalkan, itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena tujuannya sudah lain. Li'anna ba'dan nas yuridu an yamtahinal alim, ya kan? Dikarenakan sebagian manusia itu dia pengen menguji orang yang berilmu, ingin menguji ustadznya, ingin menguji gurunya, ingin menguji atau mengetes syekhnya. Sebagian orang seperti itu. Wa yuksir alaihi as'ilah min ajli an yu'tizah. Dia sengaja memperbanyak pertanyaan, tujuannya apa? Tujuannya agar membuat lemah gurunya, biar gurunya lemah enggak mampu jawab. Wah, ini katanya alim, alamah, tapi enggak bisa jawab. Ujung-ujungnya situ direndahkan akhirnya. Jadi pahami ya? Sengaja mendatangkan syubhat misalkan. Sengaja mendatangkan pertanyaan yang sulit. Fala tuharris al-alim bi as'ilatin lasta bihaja ilaiha. Maka kamu jangan membikin berat, membikin barakallahu fiik, lemah seorang alim dengan pertanyaan yang kamu enggak perlu. Bisa dipahami? Enggak perlu, enggak membutuhkan waktu itu pula, jangan ditanyakan. Wa idza aradta as-su'al fa ahsin siyaghatas su'al. Masyaallah, lihat ini. Dan apabila kamu ingin bertanya, perindahlah, perbaguslah bentuk pertanyaannya. Jadi kalau seandainya panjang kisahnya, kasusnya panjang, ambil kesimpulannya. Karena kadang-kala barakallahu fiik, dulu ketika di gambarannya ya, di Damas atau misalkan di Yaman waktu itu, ada orang bertanya panjang pertanyaannya, tapi kesimpulan pertanyaannya pendek. Yang panjang tadi, kisah panjang tadi itu, mungkin dia dipotong, ambil intinya, pertanyaannya apa gitu loh, biar tidak memakan waktu yang panjang. Kadang seorang syekh atau seorang alim pengennya seperti itu, ringkas pertanyaannya, jawabannya pun mudah dipahami seperti itu. Jadi tidak panjang kisahnya, disebutkan semuanya baru as-su'al, biasanya gitu. Paham ya? Nah, kalau pendek enggak masalah, kalau panjang sudah memakan waktu, kemudian kadang-kala barakallahu fiik, mungkin tidak kejawab atau yang semisalnya. Kita lihat sini. Wa alqihi bi adabin la bi jafa.
dan sampaikan pertanyaan tadi dengan adab, bukan dengan sifat yang kaku, yang kasar. Paham ya? Antum perhatikan kalau di dalam kisah-kisah hadis itu kan orang-orang Badui itu kalau sering kali bertanya itu kadang dengan apa? Sikap yang kasar. Ya? Bukan ya Rasulullah wala ya Nabi Allah, ya Muhammad menyebut namanya, tapi beliau sabar karena memang mengetahui keadaan orang Badui bagaimana. Orang yang tinggal di sakana fil badiyah, yang tinggal di pelosok-pelosok pedalaman, yang belum mencium bau kota biasanya seperti itu. Paham ya? Adab-adabnya masih kurang. Paham beliau? Nah, faqasatus su'al sawa'an fil amwal aw fil ilm aw fil umur al-'adiyah, hadza kulluhu min babil 'abats. Nah, kata beliau, maka banyak bertanya, banyak meminta atau banyak bertanya baik dalam masalah harta kalau meminta, atau dalam masalah ilmu kalau bertanya, atau dalam masalah-masalah yang adih yang sifatnya adalah kebiasaan, tradisi atau yang semisalnya, banyak bertanya. Ini semuanya termasuk bab abad, hanya bermain-main aja, sia-sia. Jadi kalau ingin bertanya dengan pertanyaan yang inti, dikumpulkan dulu pertanyaannya baru ditanyakan. Is'al biqadri ma tahtat min malin aw min ilm. Maka mintalah, bertanyalah sesuai kadar yang diperlukan berupa harta ataupun ilmu. Bisa dipahami? Kalaupun minta harta dengan kadar yang diperlukan, dengan 3 kriteria atau 3 keadaan kemarin. Hadisnya siapa? Qabisah bin Mukhariq al-Hilali rawi Muslim. Nah, selain itu jangan bermudah-mudahan minta-minta atau mengemis atau yang semisalnya. Wa ma siwahunna ya qabisah suhtan ya'kuluha sahibuha suhta. Selain 3 keadaan tersebut wahai qabisah, haram. Nah, pelakunya memakan harta yang haram. Kita lihat di sini. Aw min is'al biqadri ma tahtaju min malin aw min ilmin aw min umurin 'adiyah turidu min wara'iha maslahatan laka aw lil mas'ul anhu fala ba'sa. Bertanyalah atau mintalah sesuai dengan kadar yang engkau perlukan berupa harta atau pertanyaan masalah ilmu atau perkara-perkara yang sudah menjadi kebiasaan, perkara yang biasa. Yang kau menginginkan di balik pertanyaan tersebut adalah apa? Adalah kebaikan dan manfaat untukmu atau untuk yang diajukan padanya pertanyaan, yang ditanyain maksudnya. Fala ba'sa, maka enggak masalah seperti itu. As-satu yang ke-6, karena ada 6 perkara kemarin ya. Yang ke-6, wa idha'atul mal, dan menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta. Dia mengeluarkan jutaan rupiah tapi untuk beli petasan. Dinyalakan malam Idul Fitri, atau dinyalakan malam 1 Syuro, 1 Muharram itu biasanya orang-orang itu ya. Nah, Allah musta'an, atau malam tahun baru katanya. Ini menghambur-hamburkan harta. Di samping menghambur-hamburkan harta, sudah mengganggu ketenangan orang lain. Kita tenang kok, kita senang-senang, tapi jangan sampai bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Orang lain kadang-kadang nggak suka dengan suara petasan, terganggu dia. Bisa dipahami? Apalagi mengeluarkan bukan hanya ratusan ribu, jutaan kadang, jutaan rupiah itu. Atau menghambur-hamburkan hartanya untuk rekreasi atau barakallahu fiik, melancong ke negara kufar misalkan. Paham ya? Di sana berbulan-bulan, berpekan-pekan, makan, minum, bermain-main. Kemudian lupa ibadahnya, negara kufar loh ya. Tapi caranya, solusinya yang terbaik ketika harta lebih dia memiliki, imma digunakan untuk ibadah di jalan Allah, ya kan? Diinfakkan, sedekahkan, atau dia mungkin umroh atau haji, atau yang semisalnya. Tapi kalau hanya digunakan untuk apa? Berwisata, berekreasi negara kufar, menghambur-hamburkan hartanya di sana, jangan. Nanti disebutkan nanti. Qala Syekh Shalal Fauzan, la syakka annal mala kama yaqulun, tidak diragukan lagi. Yang namanya harta sebagaimana mereka ungkapkan, yang mereka katakan asabul hayah. Harta itu adalah apa? Poros kehidupan. Paham ya? Sumber kehidupan. Orang siapa yang enggak suka harta? Barakallahu fiik. Antum suka harta enggak, Yusuf? Semuanya suka. Cuman rasa suka ini jangan berlebihan.
fitnah yang terbesar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Harta. Datang dalam hadis yang sahih Rawi Tirmidzi dari hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, dan ujian atau fitnah umatku adalah harta di antaranya. Karena harta ini barakallahu fiik kadang-kadang bikin orang itu buta terhadap akhiratnya, buta terhadap agamanya, buta terhadap akidah dan manhajnya, wa'iyadzubillah. Kalau sudah terlanjur tertipu dengan harta, Allahumma sallim. Biasanya barakallahu fiik semula istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah, akhirnya mundur ke belakang. Lupa akhiratnya, lupa agamanya, lupa keadaan dirinya sebagai seorang sunni salafi. Awal mulanya apa? Gara-gara harta. Hati-hati barakallahu fiik, sampai nasihat seorang sahabat yang mulia. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad. Ya Kumail, wahai Kumail, ana nukilkan semakna ya. Nah, beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah annal ilma khairun minal mal." Bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu yang akan menjaga dirimu, sedangkan kamu menjaga harta. Ya enggak? Kalau kita punya ilmu, dengan seizin Allah menjaga kita. Iya kan? Menjaga dari perkara-perkara syubhat, terjaga. Sedangkan kita yang menjaga harta. Al-ilmu khairun minal mal, li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta, dikarenakan ilmu itu menjaga dirimu sedangkan kamu menjaga harta. Kita lihat berikutnya. Wa huwa ni'matun minallahi jalla wa ala. Sahih, harta itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amarna bil muhafadzah alaihi. Allah telah perintahkan kita, atau umirna bil muhafadzah alaihi. Kita diperintahkan untuk menjaga harta tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Artinya apa barakallahu fiik? Janganlah kalian memberikan harta kalian kepada orang-orang sufaha, orang-orang dungu, orang bodoh yang mereka tidak menggunakan hartanya di jalan yang benar. Paham ya? Yang mana harta tersebut telah Allah jadikan untuk kalian sebagai apa? Penegak kehidupan. Paham ya? Untuk apa? Menyambung kehidupan, tapi jangan sampai keliru menyerahkan harta tadi kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wal'iyadzubillah. Fal amwal ni'matun minallah. Maka harta-harta itu merupakan kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kadang-kadang ya kalau antum perhatikan baik-baik, mungkin orang kalau ashabud dunya atau yang semisalnya, itu kalau hartanya banyak, uangnya banyak, tenang dah pikirannya. Tapi kalau sudah tinggal sedikit, udah pening kepalanya. Paham ya? Minum paracetamol pun enggak sembuh. Iya kan? Nah, mondar-mandir sana kemari, tapi kalau tawakalnya kuat, barakallahu fiik, percaya dengan rezeki yang Allah tetapkan, percaya dengan apa? Nah, ketetapan Allah Taala mengenai rezeki masing-masing hamba, tenang pikirannya. Barakallahu fiik. Di saat tidak ada dia bergerak mencari. Di saat ada dia memanfaatkan yang ada tadi. Tidak rakus dengan dunia, tidak tamak dengan apa? Dunia. Kenapa demikian barakallahu fiik? Karena dia sadar dunia ini hanya sekali, tidak dua kali. Sedangkan akhirat selama-lamanya kekal abadi. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Kata beliau barakallahu fiik, fa idza hasalta 'ala malin fa 'alaika bil muhafadzah 'alaihi wa 'adam idha'atihi. Masyaallah. Maka apabila kamu mendapatkan harta, maka wajib atasmu menjaga harta tersebut dan apa? Dan tidak barakallahu fiik menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta tadi. Sawa'an bi infaqihi fi ma la faidata fihi. Baik dengan cara apa? Kamu menginfakkan pada perkara yang tidak ada faedahnya. Sengaja dia keluarkan hartanya untuk apa? Berfoya-foya, membeli permainan-permainan yang enggak bermanfaat misalkan. Contohnya tadi itu beli petasan, ya kan? Kemudian barakallahu fiik, apalagi pada perkara yang haram. Untuk apa kemarin? Judi online. Ya kan? Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Karena yang namanya
tipu daya syaitan barakallahu fiik itu kadang-kala manis gitu ya. Nah, di mata manusia yang dia tidak paham agama karena tertipu. Begitu buka media sosial ada tawaran. Ya, tawaran yang katanya ini nanti akan menghasilkan sekian-sekian juta. Cuman dia bayar sekian ratus ribu langsung dapat sekian juta katanya. Ternyata modus. Allahul musta'an. Banyak kejadian seperti itu. Menjadikan sebagai gambaran buat kita semuanya bahwasanya janganlah tertipu dengan perkara-perkara yang zahirnya baik atau bagus, ternyata di balik itu semuanya adalah penipuan atau judi atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat, au annaka tuhmiluhu wala tad'uhu fi amkinatin ma'munatin, atau kamu sengaja meremehkan harta tersebut, tidak meletakkan di tempat-tempat yang aman. Ini juga enggak boleh sembarangan gitu. Naruh hartanya sembarangan, nyimpan emas di kandang ayam misalkan. Paham ya? Lempar gitu aja misalkan, atau naruh hartanya sengaja ditaruh di luar teras misalkan. Itu berarti dia menyanyiakan. Karena memang sudah ada tempat-tempat yang untuk menyimpan gitu loh. Ada dompet, ada lemari, ada berangkas, ya kan? Nah, barakallahu fi, kalau dia sengaja menyimpan hartanya di teras rumah misalkan, kok diambil pencuri, diambil orang, ya bukan salah yang nyuri. Walaupun perbuatan mencuri salah gitu loh. Paham ya? Karena dia menaruhnya meletakkan hartanya tidak pada tempat yang aman tadi itu. Wa inna ma tudanyuhu wa la tuhafid alaihi, maksudnya kamu menyia-nyiakan harta tersebut dan tidak menjaganya. Hada manhiyun anhu, ini dilarang barakallahu fi. Jadi antum punya harta silahkan diamankan di tempat yang aman. Apakah harus di bank-bank yang ada barakallahu fi? Tidak mengharuskan. Sebanyak apapun harta yang kamu miliki, yang kita miliki, semaksimal mungkin jangan tertipu dengan penyimpanan di bank barakallahu fi. Bank fulan bin alan, atau bank katanya bank syariat katanya barakallahu fi. Nah, kalau benar-benar sesuai dengan syariat, itu kosongkan bunganya. Jangan kosong koma 1. Allahu Ustaz. Minjamkan 5 juta kembalikannya berapa? 6 juta. Itu kalau pas temponya. Melebihi tempo ditunda lagi, tapi bayarnya 6.500.000. Tambah lagi. Katanya nolong. Ternyata apa? Mencekik. Allahul musta'an. Kalau antum jumpai bank yang sesuai dengan syariat, minjamkan 5 juta, mengembalikan 5 juta, tafadhol. Ini adanya di bank-bank Ahlus Sunnah. Bank Yusuf bin Fulan misalkan. Ya kan? Atau bank siapa itu ya, paham secara syariat, insyaallah dia akan apa? Nah, melakukan pinjam-minjam tanpa riba miyah. Tapi bank-bank yang hanya slogan modus, jangan tertarik. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, al-amwal 'umdatun 'indak wa amanatun 'indak wa anta mas'ulun 'anha. Lihat. Harta-harta itu adalah semacam ikatan yang ada di sisimu, amanah di sisimu. Kamu nanti akan ditanya, harta ini kamu dapat dari mana? Kemudian kamu habiskan di jalan apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau di jalan kebatilan, atau di jalan kemaksiatan? Ditanya semua nanti. Fala tudhanni'uha wala la bi'infaqiha fi ghairi fa'idah wala bi'adami hifdhiha wal 'inayah biha. Maka kamu jangan menyia-nyiakannya, jangan meremehkannya. Tidak kamu infakkan pada perkara yang apa? Barakallahu fi, yang berfaedah. Tidak pula kamu menjaganya, tidak pula perhatian terhadapnya. Jangan. Maksudnya kalau punya harta dijaga, kalaupun diinfakkan pada jalan yang benar, yang berfaedah, kemudian diperhatikan, meletakkan pada tempatnya. Kita lihat berikutnya mengenai tingkatan-tingkatan infak. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, wa qad dzakara al-ulama rahimahumullah anna al-infaqa 'ala salati halatin. Dan sungguh para ulama telah menyebutkan rahmatullahi alaihim ajma'in, anna al-infaqa, bahwasanya infak itu 'ala salati halat, ada 3 keadaan. Infak ada 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan pertama, antakuna nafaqatu fi ta'atillah. Jadi menginfakkan hartanya itu pada ketaatan Allah Taala, yang pertama ini. Jadi menginfakkan hartanya pada perkara yang merupakan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi marhubun fiha. Ini merupakan perkara yang dianjurkan, perkara yang didorong, diberi motivasi di dalamnya.
Walaysa hadza min idha'atil mal. Yang seperti ini bukan termasuk apa? Bukan termasuk menghambur-hamburkan harta, bukan termasuk menyia-nyiakan hartanya. Bal hadza huwal maqsud bil mal. Bahkan inilah yang diinginkan dengan harta itu sendiri. Jadi kalau punya harta lebih, ingat-ingat, silahkan diinfakkan, disedekahkan tanpa harus diminta, tanpa harus disindir. Paham dalilnya, amalkan semampunya. Tapi ketika dia tidak punya harta atau hartanya tipis, ekonomi pun sulit dan susah, sabar tanpa harus minta-minta. Ingat-ingat barakallahu fiik. Tidak wajib mengetahui profesi seseorang. Si fulan kerja apa ya? Si fulan kerjanya apa? Santai aja. Itu bukan urusan kita. Urusan kita barakallahu fiik kembali ke kita. Si fulan bin Alan santai dia, kerjanya tenang ya kan, kelihatannya enggak pernah nampak kerja tapi cair terus. Itu urusan masing-masing barakallahu fiik. Rezeki di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iri, hasad terhadap rezeki orang lain enggak boleh. Berburuk sangka kepada Allah Ta'ala enggak boleh. Husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, itulah yang wajib. Mafhum? Jadi tidak wajib, tidak harus antum dan kita mengetahui profesi orang lain. Si fulan kerja apa ya? Santai. Wah, anak kerja banting tulang peras keringat, hasilnya segini-segini aja. Sabar. Rezeki sudah diatur semuanya. Paham ya? Rezeki sudah diatur semuanya. Ingat-ingat ya. Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Intinya si fulan tersebut tidak minta-minta, tidak mengharapkan pemberian orang lain, bagus sudah. Paham ya? Nah, adapun kita harus mencari-cari tahu si fulan kerja apa, itu tidak harus. Kalau tahu enggak masalah. Tapi mencari tahu tidak harus. Mafhum? Intinya kembali kepada diri kita, ingat-ingat, pastikan, upayakan semaksimal mungkin tidak bermudah-mudahan minta-minta harta ke orang lain atau mengharapkan pemberian orang lain. Mandiri jauh lebih baik daripada apa? Mengandalkan atau mengharapkan pemberian orang lain. Allahumma musta'an. Al-halat tsaniyah, keadaan yang kedua. Infaqul mal fi ma tahtajuh. Yang kedua ini masih bagus ini. Menginfakkan hartanya pada perkara yang dia memerlukannya. Hada aidan laysa fihi laumun. Ini juga enggak ada celaan. Antum perlu aktivitas jaraknya jauh. Ada harta, beli motor, enggak ada larangan. Kemudian antum punya anak banyak, anaknya 5, 6, 7, punya harta lebih, beli mobil, enggak ada larangan. Oh, si fulan katanya zuhud punya mobil Fortuner katanya. Jangan iri nuruti orang lain. Paham ya? Kalau dia posisinya memang diperlukan dan aktivitas memang lebih banyak, misalkan anaknya 10 misalkan, anaknya 7, 6, kemana-mana perlu kendaraan yang bisa menampung semuanya, misalkan hartanya ada, dia beli mobil nggak masalah. Paham ya? Jangan diprotes katanya zuhud tuh nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya motor, pakaiannya harus cupang samping, itu zuhud definisinya yang keliru. Paham ya? Barakallahu fiikum. Mustahil antum lewati kan? Definisi zuhud itu apa sih? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhiratnya. Maksudnya kalau dia rasa di situ diperlukan, dengan adanya mobil tadi kemudian bisa berangkat taklim berbarengan, kemudian bisa menampung keluarganya semuanya tanpa harus barakallahu fi keberatan, dan dia punya, enggak masalah. Paham ya? Nah, tapi untuk sampai berlebihan kemudian barakallahu fi melebihi kadarnya, itu di stop. Seperlunya secukupnya. Nah, jadi jangan sampai salah alamat ya. Kadang-kala orang mengkritik si fulan katanya zuhud, Ustadz fulan katanya zuhud, tapi beli mobil. Rezeki orang lain barakallahu fiik, jangan pernah iri. Itu rezekinya sudah. Paham ya? Kita yang belum punya mobil sabar. Paham ya? Nah, paling minimalnya belikan anak kita mobil-mobilan, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Kata beliau, "Nah, hada aidan laysa fihi laum." Ini enggak ada celaan. Menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya pada perkara yang dia perlukan, enggak ada celaan. Innama ju'ilal mal lil hajah. Karena harta itu jadikan untuk keperluan, ya kan? Harta ada itu karena ada keperluan yang lain, ya kan? Ada keperluan yang perlu dia beli misalkan, ya kan? Nah, kalau enggak ada keperluan untuk apa hartanya? Nah, seperti itu kita lihat. Fa idza anfaqtahu fi hawaijika fa anta la tulamu 'ala dzada. Masyaallah, lihat ini. Apabila kamu infakkan, kamu salurkan, kamu keluarkan hartamu
pada perkara-perkara itu ada keperluanmu, kebutuhanmu, maka kamu tidak dicaci, tidak disalahkan, tidak dicela atas perbuatan tersebut. Karena kita punya keperluan. Enggak mungkin antum dan kita hidup sendiri, ana mau hidup sendiri, enggak perlu bantuan orang lain, semuanya serba sendiri, itu enggak mungkin. Mungkin enggak kira-kira? Pokoknya intinya mau sendiri semuanya, enggak mau bantuan orang lain, hidup sendiri. Itu enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Antum ketika pergi memerlukan jalan-jalan pun bisa jadi kadang-kala dibangun orang lain. Iya kan? Perlu kendaraan juga yang bikin orang lain. Kemudian beli sayur-sayuran yang beli orang lain juga. Yang menjual orang lain juga kan. Jadi enggak bisa. Semuanya jalan sesuai dengan kadarnya. Al-halatu tsalisatu, keadaan ketiga. An yunfiqahu fi ma'siyatillah, ini yang haram. Yang ketiga ini. Yaitu dia menginfakkan, mengeluarkan hartanya, menyalurkan hartanya pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Wa hadza tadyi'un lil mal wa haramun walau kana syai'an yasiran, ya ini. Ini merupakan bentuk apa? Menyia-nyiakan harta dan haram walaupun sedikit. Walaupun hanya 500 rupiah dia infakkan untuk membangun apa? Pabrik khamar misalkan, waliyadzubillah. Paham ya? Dia infakkan untuk apa? Membeli senjata yang digunakan memerangi orang-orang muslim misalkan. Walaupun 500 rupiah. Paham ya? Walaupun sedikit, haram. Hatta walau kana dirhaman wahidan, walaupun 1 dirham saja, sedikit ya. Tapi karena itu disalurkan pada perkara yang haram, perkara maksiat kepada Allah, maka haram. Wallahu jalla wa ala yaqul wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian dan jangan bertindak boros. Jangan berbuat boros. Jadi seperlunya semuanya, barakallahu fiik. Kita lihat berikutnya. Fa infaqul mal ala 3 darajat. Maka menginfakkan harta itu ada 3 tingkatan. Ad-darajatul ula, tingkatan pertama, infaqu fil wajibat. Menginfakkan hartanya, menyalurkan hartanya pada perkara yang wajib. Wa hadza la budda minhu, ini harus, ini wajib ya. Kalau wajib harus. Ka ikhrajiz zakat, seperti mengeluarkan apa? Zakat. Sudah kita lewati kemarin ya, zakat harta di saat apa? Sudah sampai waktunya dan juga sudah apa? Mencapai nisabnya, harus. Paham ya? Harus. Adapun syarat haul itu syarat tambahan, penyempurna. Mau disegerakan boleh walaupun belum setahun. Tapi kalau dia ingin menyempurnakan setahun enggak masalah. Intinya nisab tadi, nisab. Paham ya? Nisab kadar batasan harta yang dia harus mengeluarkan zakatnya. Wal infaqu ala nafsik wa ala auladik wa ala aqaribik. Nah. Dan menginfakkan hartanya untuk dirimu sendiri, untuk anak-anakmu dan untuk kerabat-kerabatmu. Ini juga termasuk barakallahu fiik, infak yang wajib walaupun kadarnya berbeda-beda. Bisa dipahami? Kalau misalkan kita punya harta kemudian kita salurkan semuanya di jalan Allah, tanpa kita mengingat diri kita, kemudian kita nggak makan, nggak minum, itu keliru juga. Paham ya? Nah, apalagi dia nggak menginfakkan untuk apa keluarganya, dia nggak ngasih nafkah istrinya, anaknya, tapi dia nyalurkan hartanya ke orang lain. Itu juga ancamannya berat, ancamannya. Apa kemarin ancamannya? Kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa untuk seorang yang dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Sebagai seorang suami kepala rumah tangga, dia harus siap untuk apa? Menafkahi istri dan anak-anaknya dan bahkan dia sendiri, ya kan? Nah, kita lihat sini. Asalnya yang kedua, al-infaq fil mustahabbat, infak pada perkara-perkara yang sunnah. Katabarru'at, seperti tabarru'at, sumbangan-sumbangan, dia menyumbangkan hartanya. Lil muhtajin, pada orang-orang yang memerlukan, wal masyari' al-khairiyah, dan pada pembangunan-pembangunan yang baik. Paham ya? Nah, proyek-proyek yang baik, mungkin bangun masjid, dia mengeluarkan hartanya untuk apa? Bantu orang yang sedang bangun masjid. Bukan open donasi loh ya, sadar diri dia, inisiatif, dia nyalurkan hartanya. Wa hadza aidan marghubun fihi, ini juga dimotivasi, dikasih dorongan. Walaysa huwa min idaatil mal, ini bukan termasuk apa? Menyia-nyiakan harta, walaupun dia mengeluarkan 50 juta misalkan, 60 juta misalkan, bahkan 100 juta misalkan. Tapi dalam perkara yang baik seperti ini bukan termasuk apa? Menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan hartanya. Asal satu yang ketiga, infaquhu fil mubahat.
menyalurkan, mengeluarkan hartanya pada perkara yang boleh. Kadang-kadang ya barakallahu fiik, kita mungkin perlulah nutrisi tambahan, ya kan, vitamin, ya kan. Biasanya makannya nasi, lauk, ya kan, minum seperlunya. Kadang-kadang belilah buah-buahan, enggak masalah, perkara yang mubah. Kadang mungkin mencari minuman yang lebih nikmat misalkan, enggak masalah. Kita lihat. Laisa bil wajibat wala bil mustahabbat. Bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang sunnah. Wa innama fil mubahat. Tapi dia menyalurkan hartanya pada perkara-perkara yang mubah. Bi antastariya ma ta'kul minal fawaqih wa minal luhum, ya kan? Contohnya apa? Kamu membeli sesuatu yang kamu makan berupa buah-buahan ataupun daging, enggak masalah, ya kan? Kadangkala daging sapi, daging kambing, atau mungkin daging ayam, ya enggak masalah. Wa tashtari ma talbas minal malabis al-jadidah, dan kamu juga membeli sesuatu yang kamu pakai berupa pakaian-pakaian yang baru. Enggak ada larangan, ya kan? Kadangkala beli pakaian baru, ya kan? Mungkin sebelum Id atau bahkan setelahnya atau bahkan di waktu-waktu yang lain, enggak ada larangan pada asalnya. Wal masakin al-munasabah, dan juga tempat-tempat tinggal yang cocok, enggak masalah. Wal maraqib al-munasabah lak, dan juga tunggangan-tunggangan kendaraan-kendaraan yang cocok. Paham ya? Enggak masalah dia beli motor. Di saat diperlukan, kemudian kalau dia keluarga besar beli mobil kalau mampu misalkan, itu enggak ada larangan. Fa hadza aidan qila innahu la ba'sa bih. Maka yang seperti ini juga dikatakan tidak masalah. Wa qila la bal yaktasid. Ada yang mengatakan tidak. Jangan berlebihan, tapi sederhana saja. Paham ya? Sederhana boleh. Intinya jangan berlebihan. Yaktasid fil mubahat, yaitu sederhana dalam perkara-perkara yang mubah. Wala yashtari li nafsihi kullama talabat wa kullamastahat. Maksudnya sederhana itu dia tidak membeli semuanya untuk dirinya yang dia inginkan dibeli semuanya. Yang dia barakallahu fikir kira-kira pengen sesuatu yang dia inginkan harus dibeli misalkan. Itu enggak harus. Sederhana aja. Bal yaktasid fi dzalika wa ya'tadil. Bahkan sederhana dalam masalah tersebut dan pertengahan. La ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak pula barakallahu fiik meremehkan suatu perkara. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Yaitu orang-orang yang apabila mereka menginfakkan hartanya tidak boros, maksudnya enggak berlebihan, wa lam yaqturu, dan enggak pelit. Tidak berlebihan dan juga enggak pelit juga. Sederhana. Wa kana baina dzalika qawama, pertengahan, tidak pelit juga, tidak boros juga dalam mengeluarkan hartanya. Fal infaqu fi ta'atillah laysa tadyi'an lil mal wa in kana katsiran. Maka menginfakkan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah bukan menyia-nyiakan harta walaupun banyak jumlahnya. Wal infaqu fi ma'siyatillah hadza israfun wa in kana dirhaman wahidan. Lihat ini. Dan mengeluarkan hartanya di dalam kemaksiatan kepada Allah dinilai pemborosan, menghambur-hamburkan harta walaupun 1 dirham saja. Anta mas'ulun anhu yaumil qiyamah fima anfaqtahu. Lihat ini barakallahu fiik. Kamu nanti akan ditanya di hari kiamat. Kemana harta itu kamu infakkan? Disalurkan kemana? 1 dirham itu, 1 rupiah misalkan. Waj'al hadhil ayah hiyal mizan, jadikanlah ayat ini sebagai tolak ukur. Apa ayatnya? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Yaitu orang-orang yang apabila mereka menginfakkan hartanya tidak berlebihan, tidak pula pelit. Pertengahan, sederhana, yakunu wasatan bainal israf wa bainal bukhl. Maksudnya pertengahan antara pemborosan berlebihan dan antara pelit. Ini sederhana aja. Barakallahu fiik, enggak perlu banyak-banyak juga, tidak pula pelit, enggak mau mensedekahkan sama sekali misalkan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Dan jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu pada lehermu, maksudnya itu pelit. Paham ya? Pelit sekali jangan. Hadza huwal bukhl, ini adalah yang namanya pelit. Pantunnya sob mengenai hiburan bagi orang-orang yang dapat hadiah dari orang yang pelit. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Khudil qalila minal bakhili wa dummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Ambillah sesuatu yang sedikit yang diberikan oleh orang yang pelit tadi dan pegang erat-erat.
Karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit itu di mata orang yang pelit itu banyak. Nah, kita lihat di sini. Wala tabsutha kullal basti, dan juga jangan boros. Jangan dihabiskan semua hartanya. Hadza huwal israf, inilah pemborosan. Paham ya? Melebihi kadarnya. Fataq'uda maluman mahsura, yang akhirnya apa? Nanti kamu akan duduk dalam kondisi hina dan rendah. Paham ya? Seperti itu. Jadi dikondisikan, la ifrat wa la tafrit. Wa yaqulu jalla wa ala wala tubadzir tabdzira, dan jangan kamu bertindak boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sungguhnya orang-orang mubadzir, ya, yang menghambur-hamburkan hartanya, yang berbuat pemborosan, mereka adalah saudara-saudara setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jelas sekali setan itu senantiasa kufur terhadap Rabbnya. Falladzi yunfiqul mal fi syahawat al-muharramah, lihat ini. Maka orang yang mengeluarkan hartanya di perkara-perkara syahwat yang diharamkan, perkara-perkara yang diinginkan, perkara yang haram, fil asfari ilal biladil kafirah linuzha, lihat ini. Contohnya apa? Yaitu safar, pergi nih ke negara-negara kufar untuk rekreasi. Nah, orang kampung ya, gara-gara jual tanah dilewati jalan tol, dapat 2 M langsung pergi ke New York. Mana itu, ke Amerika. Apanya? Langsung pergi ke negara kufar, wisata di sana, dihabiskan uangnya, pulang tinggal 500.000 misalkan. Contohnya aja itu ya. Nah, kadang-kadang orang seperti itu kan, kalau tidak paham agama yang benar, larinya malah ke negara kufar, bukan ke Saudi atau umrah atau haji, bukan, larinya negara kufar. Allahul musta'an. Wa yunfiqul amwal fil fanadik, dan juga dia mengeluarkan hartanya dihabiskan di apa? Hotel-hotel. Wa fil mutanazzahat, dan di tempat-tempat hiburan. Wa yukhalitul kuffar, dan bercampur baur orang kufar. Hada israfun, ini merupakan bentuk pemborosan. Wa hadza min idha'atil mal wa huwa sayus'al anhu yaumil qiyamah fima anfaqah. Ini merupakan bentuk menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta, dan dia nanti akan ditanya di hari kiamat kemana harta tersebut dia habiskan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengkondisikan hartanya di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk orang-orang yang tidak bersikap boros dalam mengeluarkan hartanya kecuali hanya pada perkara yang Allah Taala ridai. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.